Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Bagus Tirtayasa, NIM 2020-09-019. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan seks terhadap perilaku seksual pada remaja. Masa remaja berawal dari usia 11 tahun sampai 20 tahun. Masa remaja juga masa untuk mencari sesuatu yang dipandang bernilai. Maka pada masa remaja ini mengalami kegoncangan batin sebab dia tidak mau lagi memakai sikap dan pedoman yang dulu, tetapi dia belum menemukan pedoman yang baru. Maka pada saat ini remaja mengalami kegoncangan yang sangat hebat, sehingga remaja sering merasakan tidak tenang dan ada perasaan melawan dirinya. Pada masa remaja rentan terhadap pengaruh dari luar, baik itu pengaruh yang positif maupun negatif. Hal ini menyatakan bahwa masa remaja adalah masa yang sangat kritis. Menunjukkan bahwa yang harus diperhatikan adalah kebutuhan remaja dari umur 10 sampai 24 tahun. Kebutuhan yang sangat bergantung pada beberapa karakteristik, misalnya umur, aktivitas seksual, pendidikan yang diterima dari sekolah, dan status ketenagaan kerja. Masa remaja menunjukkan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dalam hal ini, remaja berkembang ke arah kematangan seksual. Sebagian remaja mengalami kebingungan untuk memahami tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan olehnya. Pendidikan seks merupakan salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif yang tidak diharapkan, seperti pelecehan seksual, kehamilan yang tidak direncanakan, aborsi, penyakit menular yang biasa disebut HIV/AIDS. Masalah seksual pada masa remaja menjadi perbincangan yang selalu menarik bagi siapa saja. Banyak remaja yang telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah menjadi pemikiran serius bagi orang tua. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan selama ini. Pendidikan seksual merupakan cara mengajarkan atau pendidikan yang dapat menolong muda-mudi untuk menghadapi masalah hidup yang bersumber pada pedoman seksual. Dengan demikian, pendidikan seksual ini bermaksud untuk menerangkan segala hal yang berhubungan dengan seks dan seksual yang dalam bentuk yang wajar. Penyampaian materi pendidikan seksual ini idealnya diberikan pertama kali oleh orang tua. Tetapi sayangnya di Indonesia tidak semua orang tua mau terbuka terhadap anaknya di dalam membicarakan permasalahan seksual. Pendidikan seksual bisa mengurangi atau mencegah perilaku hubungan seksual sembarangan, yang berarti pula mengurangi tertularnya penyakit akibat hubungan seksual bebas. Pendidikan seksual yang benar harus memasuki unsur-unsur nilai-nilai kultur dan agama di dalamnya, sehingga pendidikan akhlak dan moral. Pendidikan seksual di Indonesia masih menjadi kontroversi. Masih banyak anggota masyarakat yang belum menyetujui pendidikan seksual di rumah maupun di sekolah. Dampaknya bisa kemana-mana, antara lain dalam memilih tontonan yang berbudaya barat yang digambarkan dalam film ataupun video sering kali menunjukkan kehidupan seks bebas di kalangan remaja. Itu bukan semata-mata karena ketagihan, tetapi timbulnya karena adanya persepsi bahwa melakukan hubungan seksual sudah merupakan hal yang biasa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penelitian memperoleh perilaku seksual, hubungan pendidikan seksual dengan perilaku seksual pada remaja. Data tersebut
dijadikan tolak ukur dalam melakukan pembahasan dan sebagai hasil akhir dapat dijabarkan sebagai berikut. Pendidikan seks. Pengetahuan yang diperoleh remaja tersebut bersumber dari orang tua, guru, internet, teman sebaya, dan membaca buku. Pendidikan seks di Indonesia seyogyanya tetap dimulai dari rumah. Alasan utamanya karena masalah seks merupakan masalah yang sangat pribadi. Namun di sini banyak orang tua yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak remaja mereka. Selain orang tua, juga sering kali kurang paham perihal masalah ini. Pengetahuan yang terbatas itulah yang menyebabkan orang tua kurang dapat berfungsi sebagai sumber dan dalam pendidikan seks. Pemberian informasi masalah seksual menjadi penting, terlebih lagi mengingat remaja berada dalam potensi seksual yang aktif. Karena berkaitan dengan dorongan seksual yang dipengaruhi hormon dan sering tidak memiliki informasi yang cukup mengenai aktivitas seksual mereka sendiri. Tanpa pendidikan seks, remaja akan mengadopsi aktivitas seksual dari sumber yang tidak seharusnya. Misalnya saja melalui film porno atau bertanya pada teman-temannya sebayanya mereka. Perilaku tersebut akhirnya berujung pada kesalahan dalam memakai hubungan seksual. Berikutnya, perilaku seksual. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu, dan segama. Objek seksual dapat berupa orang, baik sejenis maupun lawan jenis. Orang dalam khayal atau diri sendiri. Sebagian tingkah laku ini memang tidak memiliki dampak terutama bila tidak menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan ataupun lingkungan sosial. Tetapi sebagian perilaku seksual yang dilakukan sebelum waktunya justru dapat memiliki dampak psikologis yang serius, seperti rasa bersalah, depresi, marah, dan agresif. Secara garis besar, perilaku seksual pada remaja disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya libido seksual, menurunnya usia kematangan seksual, dan diikuti oleh meningkatnya aktivitas seksual pada usia-usia yang dini. Perubahan-perubahan moral yang meningkat hasrat seksual remaja. Peningkatan hormon ini menyebabkan remaja membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku tertentu. Penyaluran tersebut tidak dapat disalurkan karena adanya penundaan usia perkawinan, baik secara hukum karena adanya undang-undang tentang perkawinan, maupun karena norma sosial yang semakin lama semakin menuntut persyaratan yang terus meningkat untuk perkawinan, di mana norma-norma agama yang berlaku seperti seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Remaja yang tidak dapat memahami diri memiliki kecenderungan untuk melanggar hal-hal tersebut. Kemudian, hubungan pendidikan seks terhadap perilaku seksual terhadap remaja. Remaja pada umumnya saat memasuki usia remaja tanpa pengetahuan yang memadai tentang seks dan selama hubungan pacaran berlangsung, pengetahuan itu bukan saja tidak bertambah, akan tetapi malah bertambah dengan informasi-informasi yang salah. Hal yang terakhir ini disebabkan oleh orang tua membicarakan seks, sehingga anak berpaling ke
sumber-sumber yang tidak akurat, khususnya teman. Yang paling bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan seks kepada remaja adalah orang tua. Selanjutnya oleh guru di sekolah, serta masyarakat di lingkungannya. Kontradiksi pemberian pendidikan seksual di Indonesia menjadi pertentangan mereka antara citra tabu dan seksualitas sebagai ilmu yang harus diketahui. Pendidikan seksual yang dimaksud adalah kegiatan pendidikan yang berusaha untuk memberikan pengetahuan agar mereka dapat mengubah perilaku seksual ke arah yang lebih bertanggung jawab. Usaha lain yang sifatnya preventif dapat pula dilakukan melalui pendidikan informal atau keluarga, pendidikan informal, dan juga melalui pendidikan non formal atau masyarakat. Pembinaan pendidikan keluarga dapat berupa menghindari karakter rumah tangga, broken home atau broken family, menanamkan pendidikan agama yang sesuai dengan tingkat perkembangan, misalnya keimanan, akhlak, dan ibadah. Pemeliharaan hubungan kasih sayang yang adil dan merata antara sesama anggota keluarga. Pengawasan yang intensif terhadap gejala aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak untuk menekan kemungkinan berperilaku negatif. Memberikan kesibukan yang bermanfaat dan tanggung jawab. Pembagian peranan dan tanggung jawab di antara para anggota keluarga. Harapannya kita pada akhir masa remaja, sebagai besar remaja laki-laki dan perempuan sudah mempunyai cukup informasi tentang seks. Nah, dan kesimpulannya, tidak ada hubungan antara pendidik seks dengan perilaku seksual remaja dengan remaja. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya pendidikan yang khusus tentang seks kepada remaja, sehingga mereka hanya mendapatkan pendidikan dari media massa yang belum tentu bisa dikontrol oleh orang tua. Kesimpulannya, remaja hanya mengetahui sedikit tentang pendidikan seks dan kebenarannya, sehingga mereka tidak mendapatkan membedakan perilaku yang baik dengan yang buruk, yang dapat berefek positif dan negatif. Saran saya adalah seperti fungsi puskesmas sebagai tonggak promosi kesehatan diharapkan dapat menjangkau ke sekolah-sekolah untuk dapat memberikan edukasi mengenai kesehatan produksi dan pendidikan seks. Para guru di sekolah juga diharapkan senantiasa mengingatkan para siswanya mengenai bahaya seks bebas dan kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku seks bebas tersebut. Demikian dari saya. Om Santi 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 Om.